Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalawatu wassalamu ala khatimil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin rasulin amin wa ala alihi wa sahabatihi sabilin wa ummatihil mu'minin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini tanpa ada suatu halangan apapun. Selanjutnya marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada pimpinan beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya mengajak teman-teman juga untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan penghormatan kepada pemimpin kita bersama teladan kita bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita yang hadir di tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kultum yang saya sampaikan itu adalah bertema pandai bersyukur. Sebagaimananya umat muslim, kita harus pandai-pandai bersyukur terhadap nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar. Sementara kita yang dimana kita adalah ciptaannya, itu adalah sesuatu yang sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita hina dan kita tak punya daya dan kekuatan sedikit pun kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Karena itu mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang dimana artinya itu, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian hambanya menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan, musibah. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an, Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur merupakan pada dasarnya di sini, syukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan juga bahagia. Ia juga mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah. Dan ingat, janji Allah itu tidak akan pernah diingkari. Apalagi yang membuat itu adalah Allah sendiri. Sebaliknya ketika kita ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah kalian berputus asa. Janganlah sampai kita berputus asa, apalagi sampai mengakhirinya dengan bunuh diri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sesungguhnya bunuh diri itu adalah suatu perbuatan yang tercela, dibenci oleh Allah juga. Melainkan pada saat kita ditimpa oleh kesusahan, musibah dan sebagainya, kita harus tetap bersyukur serta bersabar. Lalu ada yang bertanya, mengapa saat ditimpa musibah kita harus bersyukur?
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik kesusahan atau musibah yang menimpa, tersimpan segudang bahkan lebih hikmah kebaikan. Misalnya kita diberikan rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlulah kita mengeluh atau berputus asa. Karena kalau kita gali secara mendalam, dengan sakit, diberi musibah, terutama sakit yang berat, itu kita sebenarnya itu sedang dikurangi pahala, ditambah pahala dan dikurangi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sakit yang diderita itu, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin saat ketika sehat kita jarang sholat, kita tidak menjalankan ibadah apapun. Lidah kita saat kita sehat kita dibuat untuk berkata sesuatu yang tidak baik. Saat tangan kita sakit kita digunakan untuk hal yang tidak baik. Saat tangan kita sehat kita tidak menggunakan tangan kita dengan baik. Saat kaki kita sehat kita tidak menggunakannya dengan baik. Saat kita sehat kita sering berbuat buruk kepada orang lain. Tapi saat kita sakit kita sadar akan perbuatan itu semua, kita berusaha untuk bertaubat serta kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba meminta ampunan kepada Allah. Kita lebih merasa bersyukur atas apa yang kita punya. Kita merasa lebih bersyukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih bersyukur kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita masih bersyukur kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Maka dari itu, saat kita ditimpa oleh musibah, lebih baik kita bersyukur saja. Seperti itu. Kita bersyukur dan bersabar. Semoga apa yang kita dapatkan, saat kita menjalankan musibah yang kita mendapatkan banyak kehilangan, semoga bisa diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanyai Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku kendarai. Mungkin cukup sampai di sini dulu kultumnya. Mungkin saya rasa ceramah singkat kali ini semoga bisa memberikan cukup banyak manfaat. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.